Convoy is stranded, no sit rep. Be advised, Spartan's convoy's in a black spot. Comms will be sketched. Cerita dimulai di Kandahar, Afghanistan. Satu pasukan dikirim untuk membantu konvoi pasukan garis depan yang mengalami kendala di perjalanannya, akibat mengalami overheat di saluran radiator kendaraan tempur lapis baja. Di mana kejadian ini mempertemukan sepasang adik kakak yang sama-sama berjuang sebagai infanteri militer Amerika. Rupanya si adik dengan sengaja menyabotase kerusakan ini karena dia enggan berada di garis depan di mana si adik ini berharap bisa keluar dari Afghanistan dengan selamat dan kembali mendaftar sebagai Ranger. Pasukan khusus militer Angkatan Darat yang memang sempat menjadi mimpi kedua orang ini. My God, Rasp? Like we promised each other. All right. You're in, I'm in. Mendengar sang adik berkata seperti itu, sang kakak pun terbujuk dan berjanji akan berjuang bersama menjadi Ranger di ujian yang akan datang. Akan tetapi, takdir berkata lain karena sebuah serangan dadakan menghampiri mereka di mana sang adik harus tewas tepat di depan mata kakaknya. 2 tahun berlalu, meski sudah tak muda lagi, sang kakak berniat untuk melanjutkan mimpi adiknya. Di mana sang kakak saat ini benar-benar mengikuti ujian Ranger sekalipun mengalami cedera lutut sejak insiden di Kandahar. Diketahui jika si kakak saat ini ada di batas usia maksimum sebagai calon Ranger sehingga tes ini akan menjadi yang terakhir baginya. Dan para mentor mengingatkan para calon Ranger ini untuk membuang nama mereka. Karena mulai saat ini mereka akan dikenal dengan nomor yang menjadi identitas mereka. Di mana sang kakak sendiri mendapatkan nomor 81. You're now number 81. You're now number 44. Yes, Sergeant. Tak lama kemudian, Sersan Torres memberi sambutannya dengan didampingi oleh Sri dan berkata bahwa kandidat Ranger ini akan menjalani program seleksi yang menguras fisik, emosi, dan mental para pesertanya selama 8 minggu. Dan peserta yang lolos akan menjalani misi simulasi yang diberi nama dengan sebutan baris kematian. Di mana garis finish inilah yang akan menjadi akhirnya. Seleksi pun dimulai di mana para kandidat menjalani tes yang benar-benar menguras fisik dan mental mereka. Selama itu pula satu persatu kandidat mulai tereliminasi. 4 minggu telah berlalu di mana 81 menunjukkan kelasnya sebagai peserta dengan hasil terbaik sekalipun dengan segala keterbatasannya. Saat seorang instruktur bertanya di mana 81 pernah bertugas, sontak saja semua menyadari jika si 81 adalah satu-satunya penyintas di insiden Kandahar di mana cerita si 81 yang menggendong jasad adiknya sejauh 16 km sempat menjadi bahan perbincangan. What? Is it true what happened in Kandahar? Take 15. Gara-gara si nomor 15 yang banyak bicara, buntutnya seluruh kandidat yang tersisa menjalani hukuman tambahan. Saat ini seleksi telah berjalan selama 7 minggu di mana setiap malamnya insiden Kandahar mewarnai 81 di setiap tidurnya. Yang meski demikian, si 81 berhasil bertahan sampai pekan terakhir seleksi ini. Hingga akhirnya sebuah tes membuat 81 mencapai batas kemampuan lututnya. Namun kejadian Kandahar dia jadikan sebagai motivasinya untuk bertahan. Di mana hal tersebut nyaris saja membuat 81 menemui ajalnya. Kejadian ini membuat Sridan menilai jika 81 kelak akan menjadi sebuah beban bagi Rangers. Yang lantas dia memerintahkan Torres agar 81 menemuinya di ruangannya. Yang saat 81 berada di ruang tunggu, dia melihat berita di televisi di mana NASA mendapatkan temuan akan adanya asteroid yang membawa objek asing memasuki bumi. Of structural fragmentation. Well, will transit close to Earth's orbit. Officials. Come on in here.
Bertemulah 81 dengan Sheridan, di mana Sheridan memuji kemampuan fisik 81 yang jauh di atas rata-rata kandidat lainnya. Namun kondisi mental 81 lah yang menjadi permasalahannya. Sheridan tahu jika 81 selalu mengasingkan diri dari kandidat lainnya dan kerap terganggu di tengah tidurnya. Sebagai pertanda jika si 81 mengidap trauma akibat insiden di Kandahar. Namun sekalipun Sheridan meminta agar 81 mengundurkan diri dan kembali sebagai engineer mesin Angkatan Darat, 81 tetap bersikukuh dengan pendiriannya. I'd like to go prep for parade now. 8 minggu telah berlalu. Semua program seleksi telah terlewati. Dan hasil dari seleksi ini membuat si 81 terkejut sendiri karena pada akhirnya dia berhasil lolos untuk memasuki ujian terakhir. Misi simulasi terakhir akan dilakukan di mana Torres menjelaskan misinya. Para kandidat yang tersisa akan ada dalam situasi behind enemy lines alias berada di belakang garis musuh dengan misi menghancurkan pesawat militer yang terdampar di area musuh dan dilanjutkan dengan misi penyelamatan si pilot pesawat terdampar yang dijadikan tawanan oleh para instruktur yang berperan sebagai pihak musuhnya. Torres berkata pula, jika para kandidat ini akan dibekali dengan senjata tanpa amunisi dan barang siapa yang berhasil mencapai garis finish sebelum malam, maka dialah yang berhak sebagai ranger dalam ujian ini. Rangers are tasked with recon and rescue. May be ambushed by cadre at any time. Namun, Sheridan dengan sengaja mempersulit 81 dengan sesuatu yang sangat tak diinginkannya. Yakni 81 diperintahkan untuk memimpin pasukan menggantikan nomor 7 yang sebelumnya memimpin pasukan ini. 81. Welcome to Death March. Tak lama kemudian dibawalah para kandidat yang tersisa dengan 2 buah helikopter di mana salah satu instruktur berkata jika area tambang di bawah sana akan menjadi batas area misi simulasi baris kematian ini. Satu persatu kandidat menjejakkan kakinya di daratan. Maka dengan ini misi baris kematian dimulai. Karena 81 tak mau banyak bicara, maka nomor 7 mengambil alih posisi untuk melecut semangat kawanannya ini. We never give up. So let's have each other's backs out there. Rangers lead the way? All the way! 81 memerintahkan kawanannya untuk beristirahat selama 20 menit saja. Sementara 81 sendiri akan berjaga karena bisa saja para instruktur menyergap di waktu dan tempat yang tak terduga. Di momen ini nomor 7 mencoba untuk mengajak 81 berbicara soal Kandahar, namun 81 enggan untuk membicarakannya. Tak mau ambil pusing, 81 mencoba untuk fokus pada penjagaannya. Namun tiba-tiba Grab your shit. melihat kejadian tersebut, maka 81 memutuskan untuk mempersingkat waktu peristirahatannya. Di pagi harinya, 81 yang memimpin menemukan pesawat di sebuah sungai dan mulai merencanakan penghancuran pesawat tersebut saat itu juga. Namun nomor 57 berkata jika titik koordinat pesawat tersebut berbeda dengan lokasi yang seharusnya, sementara nomor 111 yang bermaksud untuk mengkonfirmasi lokasi tersebut pada pusat komando, tiba-tiba saja kehilangan sinyal komunikasinya yang dari alat komunikasinya tersebut hanya terdengar suara aneh yang mendestruksi alat komunikasi ini. Keep your eyes open. Mengira jika suara-suara aneh tersebut adalah ulah dari para instruktur, lantas mereka mulai membentuk formasi guna menuju pesawat lebih dekat lagi. Tepat saat itu, 81 melihat sesuatu yang berkilau di kejauhan sana dan bermaksud untuk memeriksanya. Sementara pasukan lainnya berinisiatif untuk meletakkan peledak di pesawat tersebut. Namun 81 dibuat terkejut karena yang ditemukannya adalah pesawat terdampar yang memang digunakan dalam misi simulasi ini.
Sementara pesawat yang baru saja mereka temukan adalah pesawat dari entah berantah yang saat 81 hendak memberitahu rekan-rekannya semua sudah terlambat. Sungguh terkejut mereka saat melihat jika pesawat tersebut tak bergeming sedikit pun. Namun yang jelas ledakan barusan memicu reaksi dari pesawat yang baru saja mereka ledakan. Tiba-tiba pesawat tersebut berubah bentuk menjadi sebuah mesin tempur raksasa menyerupai Metal Gear. Robot asing itu kemudian memancarkan cahaya biru yang tampak seperti sedang memindai keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Ketika cahaya merah mulai mengarah ke salah satu anggota pasukan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sorotan tersebut sebenarnya adalah laser penanda target tembakan dari robot itu. Pelarian pasukan ini akhirnya terhenti di tepi sebuah jurang. Namun ancaman belum berhenti di situ, karena robot Metal Gear tersebut langsung melemparkan granat futuristik tepat ke arah mereka. Serangkaian serangan itu menewaskan beberapa anggota tim. Sementara nomor 57 mengalami luka sangat parah setelah tubuhnya tertembus dahan pohon. Sedangkan nomor 7 harus mengalami patah tulang pada bagian kakinya. 81 tidak berhasil menemukan alat komunikasi tersebut, sehingga ia mencoba kembali naik ke atas untuk mengambil alat komunikasinya yang tertinggal. Tepat pada momen itu, 81 justru menyaksikan detik-detik salah satu anggota pasukan yang sedang dihabisi oleh robot Metal Gear tersebut. Delapan 81 kemudian kembali ke hadapan rekan-rekannya, bersamaan dengan 57 yang saat itu menghembuskan napas terakhirnya. Menyadari bahwa Metal Gear tengah menelusuri keberadaan mereka, maka 81 segera memerintahkan rekan-rekannya untuk menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Satu persatu anggota pasukan mulai menuruni tebing. Sementara 96 meminta agar 81 bersiap menyambut nomor 7 yang akan diturunkan dengan sangat hati-hati. Namun tepat ketika 81 sudah berada di bawah, ia justru menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada kompasnya sebagai pertanda bahwa Metal Gear berada tidak jauh dari posisi mereka. Tak lama kemudian, Metal Gear menembakkan sinar laser berwarna biru untuk memusnahkan jasad pasukan yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Metal Gear kembali memindai area di sekitarnya untuk melacak keberadaan para musuhnya. Nomor 7 yang kini hanya bisa terbaring lemah seperti ini sudah seharusnya menjadi beban bagi pasukan. Namun ketika beban berubah menjadi sebuah tanggung jawab, maka menyelamatkan nyawa nomor 7 bukan lagi hambatan, melainkan sebuah keharusan. Setelah merasa cukup aman dari kejaran Metal Gear, mereka pun menepikan tubuh nomor 7. Kondisinya yang berlumuran darah kembali memicu trauma dalam diri 81. Sementara itu, anggota pasukan lainnya mulai bertanya-tanya mengenai makhluk apa yang sejak tadi terus memburu mereka. Apakah semua ini memang bagian dari ujian untuk menjadi ranger? Atau justru ada campur tangan negara lain dalam misi ini? It must have happened in the fall. They talk. It could be the Russians or the Chinese. Dude. Karena tidak tersedia morfin, akhirnya nomor 7 harus mendapatkan pertolongan pertama tanpa pereda nyeri ataupun obat bius. Saat nomor 7 tidak sadarkan diri, 81 kemudian menceritakan tentang pesawat yang ia temukan sebelumnya dan meyakini bahwa robot tersebut merupakan objek asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Grab your rope. We rig a zip. Pelarian mereka akhirnya sampai di sebuah area sungai dengan arus yang sangat deras. Karena tidak mungkin menyeberangi sungai sambil membawa nomor 7 bersama mereka, maka mereka berencana menggunakan tali luncur untuk menuju ke seberang.
81 berhasil menyeberang lebih dulu dan segera memasang tali pada sebuah pohon yang akan dijadikan jalur penyeberangan bagi rekan-rekannya. Nomor 15 menjadi orang pertama yang menyeberang sambil membawa nomor 7 bersamanya. Namun di tengah perjalanan, simpul tali yang menjadi sambungan justru menghambat pergerakan nomor 7 dan hampir saja membuatnya terjatuh. Sehingga 81 bersama 44 berusaha keras untuk menolongnya. Namun tepat pada saat itu, kompas kembali berputar tidak menentu yang artinya akibatnya, seluruh pasukan terjatuh bebas ke aliran sungai di bawah sana, sementara Metal Gear kembali menyusul dari belakang. Dalam situasi itu, kaki 81 sempat tersangkut pada tali yang sebelumnya mereka gunakan sebagai jembatan penyeberangan. Bahkan 81 hampir saja menjadi sasaran Metal Gear yang sudah membidiknya dengan sinar laser merah. Namun ancaman tidak hanya datang dari Metal Gear, karena di depan sana aliran sungai tersebut ternyata berujung pada sebuah air terjun. Saat situasi mulai terkendali, nomor 60 yang sebelumnya sempat terpisah dari regu akhirnya muncul kembali dan beruntung masih sempat menyelamatkan mereka. Nomor 60 kemudian mengatakan bahwa jika desa yang menjadi tujuan misi kedua dari ujian ini berada di balik gunung tersebut, maka saat itu juga mereka harus segera bergerak menuju desa yang dimaksud. Di tengah perjalanan, 81 tiba-tiba menghentikan langkahnya karena ancaman dari Metal Gear ternyata masih belum berakhir. Kini mereka juga harus menghadapi berbagai jebakan yang sebelumnya sudah dipasang oleh para instruktur, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh 81 dan rekan-rekannya. Namun mereka benar-benar terkejut ketika mendapati desa yang menjadi tujuan mereka ternyata sudah porak-poranda akibat serangan Metal Gear. Nomor 60 pun meyakini bahwa Metal Gear merupakan objek yang berasal dari luar planet, karena ia sempat melihat siaran berita tentang temuan NASA sebelumnya. Pernyataan itu langsung diamini oleh 81, dan tepat pada saat itu mereka menemukan salah satu instruktur yang sudah berada di ambang kematian. Everybody move. Seolah tidak ingin berlama-lama di tempat itu, 81 langsung mengajak mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Sikapnya itu justru membuat nomor 15 marah, karena menilai 81 seakan tidak memiliki perasaan sama sekali. Nomor 15 kemudian menyinggung kembali kejadian saat 81 menggendong adiknya sejauh 16 km hingga membuatnya dianugerahi medali perak oleh pihak militer. Namun bagi 81 sendiri, penghargaan tersebut hanyalah sekadar pelipur lara yang diberikan oleh militer dan sama sekali bukan sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Karena pada kenyataannya, 81 merasa bahwa dirinya hanya mampu bertahan sejauh 9 km saja. Hal itulah yang selama ini membuat 81 terus menyalahkan dirinya atas kematian sang adik. Lantas 81 menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud meremehkan nyawa sang instruktur. Karena saat ini masih ada orang yang terluka parah dan harus segera diselamatkan. Terlebih lagi, mereka juga tidak mengetahui kapan dan dari arah mana Metal Gear akan kembali muncul di hadapan mereka. Tepat pada saat itu, 81 melihat bahwa kendaraan yang tersangkut tersebut ternyata masih dapat berfungsi. Karena itu, mereka pun bersama-sama berusaha mengeluarkannya agar bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun tepat pada saat yang sama, sebuah peluru suar meluncur ke udara sebagai pertanda bahwa Metal Gear baru saja terkena salah satu jebakan yang sebelumnya dipasang oleh para instruktur. Sehingga mereka pun menyadari bahwa posisi Metal Gear saat ini tidak jauh dari lokasi mereka. Namun saat semuanya sudah bersiap untuk melarikan diri, nomor 15 justru memberanikan diri kembali untuk mengambil amunisi, dan naas baginya karena ia harus mengorbankan diri demi membekali pelarian rekan-rekannya dengan persediaan peluru.
Terjadilah baku tembak yang sama sekali tidak seimbang, di mana lapisan baja kendaraan yang mereka gunakan hampir tidak berarti apa-apa di hadapan serangan Metal Gear. Meski demikian, pada akhirnya mereka tetap berhasil menjauh dari kejaran, walaupun sempat dihujani puluhan granat yang mendarat di sepanjang jalur pelarian mereka. Nomor 44 sempat memperlihatkan senyum kemenangan karena berkat kelihayan mengemudinya, mereka berhasil menjauh dari kejaran Metal Gear. Namun secara tiba-tiba, Metal Gear justru melompat tepat di hadapan mereka dan langsung meledakkan amukannya. Akibat kejadian tersebut, nomor 109 kehilangan sebelah tangannya. Sementara itu, 81 justru lebih fokus berusaha menyelamatkan nomor 7 yang hampir saja terlempar keluar dari kendaraan tempur yang mereka gunakan. Bahkan pada saat itu nomor 7 sempat meluncur keluar dari kendaraan. Dalam situasi tersebut, 81 langsung meledakkan tebing di sekitar mereka untuk menghambat pergerakan Metal Gear. Namun setelah itu, 81 baru menyadari bahwa kini hanya dirinya satu-satunya anggota pasukan yang masih tersisa. Saat benar-benar tersadar dari situasi tersebut, 81 melihat rekan-rekannya sudah berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Namun tanpa diduga, nomor 7 ternyata masih mampu bertahan hidup. Begitu pula dengan Metal Gear yang sebelumnya sempat lolos dari bongkahan batu yang hampir saja menimpanya. Tepat di depan mata 81, terlihat jelas bahwa Metal Gear tersebut sedang berkomunikasi dengan sesamanya. Meski kini hanya seorang diri, 81 tetap tidak meninggalkan nomor 7 begitu saja, hingga akhirnya kondisi lutut 81 benar-benar mencapai batas kemampuannya. Bersamaan dengan berakhirnya misi simulasi tersebut, pada momen itulah nomor 7 mengatakan bahwa dirinya dan adik 81 sebenarnya adalah teman dekat karena mereka berasal dari satu satuan yang sama. You know my brother? Aerosol was a loudmouth private. Why didn't you tell me? Tepat saat 81 kembali melihat Metal Gear yang sedang melacak keberadaan mereka, ia menyadari bahwa area tambang sudah menjadi batas dari misi simulasi ini. Karena itu, 81 segera bergerak menuju lokasi tambang tersebut, dan akhirnya menemukan sebuah ekskavator bersama pelataran gudang di area tambang itu. 81 berniat menjadikan area tambang tersebut sebagai arena pertempurannya. Ia kemudian menyalakan peluru suar untuk memancing kedatangan Metal Gear ke kawasan tambang itu. Saat Metal Gear akhirnya muncul di atas sana, 81 langsung memberikan serangan kejutan dengan meledakkan tebing di sekitarnya. Berbekal sebuah ekskavator, 81 pun tidak gentar menghadapi Metal Gear dalam pertempuran tersebut. Rupanya 81 menyadari sesuatu ketika ia melihat Metal Gear mengeluarkan tekanan udara untuk menstabilkan suhunya. Melihat hal itu, 81 teringat pada kebiasaan adiknya yang sering menyabotase mesin hingga mengalami overheat. Dari situ, 81 meyakini bahwa Metal Gear juga memiliki sistem seperti radiator yang berfungsi sebagai pendingin. Karena itu, 81 berencana menyumbat saluran udara Metal Gear dengan cara tersebut agar robot itu mengalami overheat. Dan benar saja dugaan 81, karena tidak lama kemudian tubuh Metal Gear tampak semakin memerah sebelum akhirnya meledak akibat suhu panas yang berlebihan. Namun sebelum hancur sepenuhnya, Metal Gear masih sempat melakukan upaya terakhirnya dengan memuntahkan sisa-sisa granat tepat ke arah 81. Meski demikian, syukurlah 81 masih berhasil selamat. Tidak ingin gagal untuk kedua kalinya, kali ini ia bertekad membawa nomor 7 mencapai garis finish.
Namun pada kenyataannya, semua yang terjadi barusan hanyalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Sheridan kemudian mengabarkan bahwa makhluk asing telah mengirimkan puluhan unit Metal Gear ke planet bumi. Waktu yang mereka miliki pun tidak banyak. Setelah menerima perawatan seadanya, 81 lalu menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana pola serangan Metal Gear serta cara yang ia gunakan untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, Sheridan akhirnya menyatakan bahwa 81 telah resmi menjadi seorang ranger sejati. Pada saat yang sama, ia juga diberi kesempatan untuk membangkitkan semangat pasukan yang akan segera bertempur sebagai pembuka menuju pertempuran berikutnya di sequel selanjutnya. Dan disinilah film ini berakhir.